Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu utawi piro-piro fardonya tayammum. Fardonya tayammum iku arba'atu asya'a, iku ono papat piro-piro perkara. Arba'atu asya'a iku ono papat piro-piro perkara. Fardonya tayammum ada 4. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah an-niyatu iku niat. Yang pertama niat. Wa fi ba'din nusakhilan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan arba'u khisolin utawi lafat arba'u khisolin atau utawi redaksi arba'u khisolin, maknanya sama. Kalau di depan memakai redaksi arba'atu asya'a, kalau di sini arba'u khisolin, beda redaksi tapi pengertiannya sama. Ini di sebagian kitab nusakh yang lain. Yang pertama niyatul fardih, yaitu niat fardoh. Jadi fardohnya harus disebutkan ketika niat. Fardohnya harus disebutkan ketika niat. Oleh karena itu fa inna wal mutayammimu fa inna wa mongko lamun niat, fa inna wa mongko lamun niat al mutayammimu sapa wong kang tayammum. Tayammamah ya tayammamu tayammumah, isim fa'ilnya mutayammim. Al mutayammimu sapa wong kang tayammum niat al fardho ing fardho. Wa naflah lan sunat. Wa naflah lan sunat atau niat sunat mongko istabaha mongko diperbolehkan sapa wong huma ing al fardhu wan naflah. Berarti ketika niat nawaitus tibahata fardhi sholati wa nafliha, saya niat biar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat yang fardhu dan juga yang sunnah, maka itu diperbolehkan. Di atas kan yang pertama niat ya. Yang pertama niat istibahati sholat. Yang kita pakai lumrahnya nawaitu tayammumah. Nawaitu tayammumah, niat saya tayammum dengan tujuan listibahati sholati, biar diperbolehkan melaksanakan sholat fardhu lillahi ta'ala. Atau kalau ini umpamanya nawaitu tayammumah listibahati fardhi sholati wa nafliha, umpamanya niat saya tayammum biar diperbolehkan sholat baik yang fardhu atau yang sunnah. Berarti kedua-duanya itu boleh. Karena tayammum itu kan ibadatun dhaifah, ibadah yang lemah. Otomatis satu tayammum untuk satu kewajiban, mestinya seperti itu. Kalau cuma awil fardhu faqat atau niat fardhu faqat hale berpisan. Kalau cuma niat fardhu saja mongko istabaha ma'un naflah. Contohnya nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati umpamanya. Maka
Walaupun dalam niat tayamum itu cuma fardu saja, maka untuk melaksanakan yang sunnah itu diperbolehkan. Kenapa? Karena sunnah itu li'anna nafla tabi'un lil fardhi. Karena sunnah itu mengikuti kepada ibadah fardu. Berarti setelah sholat duhur umpamanya kita boleh untuk sholat sunnah rawatib. Terus wa sholatul janazah lan sholat janazah aidan halemane. Wa qauluhu ay annaha bima. Begitu juga seperti ini. Contohnya sholat jenazah itu dilaksanakan setelah sholat fardu. Kalau di Mekah Madinah setiap maktubah itu ada sholat jenazahnya. Kata orang kadang 3, 4, 5. Yang jelas setiap sholat maktubah, baik setelah sunnah, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu mesti ada sholat jenazahnya. Pertama saya baru nyampe ini sholat gaib tapi kok seperti jenazah, ternyata memang ada jenazahnya. Berarti bukan gaib, memang jenazahnya ada di sana. Nah sekarang seperti ini kasusnya setelah sholat duhur umpamanya, terus mau melaksanakan sholat jenazah, itu nggak apa-apa, artinya tidak usah tayamum lagi, paham ya? Contohnya tayamum, setelah ada duhur tayamum digunakan untuk fardu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala umpamanya. Maka untuk pelaksanaan sholat jenazah tidak usah melaksanakan tayamum yang kedua kalinya, cukup tayamum yang digunakan tadi. Kenapa? Karena li'annaha bimanzilatin nafli, karena sholat jenazah itu sama halnya dengan sholat sunnah. Awin nafla fakot, atau niat sunnah fakot halih berpisah. Dalam tayamum cuma niat sunnah. Nawaitu tayamumah umpamanya. Nawaitu tayamumah, niat saya tayamum linafli sholati umpamanya, untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau memang niatnya hanya untuk sholat sunnah, maka lam yastabih ma'ahul fardhu, atau lam yustabah ma'hul fardu. Lam yustabah mongko tidak diperbolehkan mau beserta naflun al fardu opo ibadah fardu. Lam yustabah mongko tidak diperbolehkan mau beserta naflun al fardu opo fardu, maka enggak boleh digunakan untuk sholat maktubah karena niatnya untuk melaksanakan sholat sunnah. Wa kadzalan koyo mengkon launa wa sholata, launa wa lamun niat sapa wong as-sholata ing sholat. Jadi ketika tayamum, nawaitu tayamumah lis sholat lillahi ta'ala, tidak menyebutkan fardu ya. Nawaitu tayamumah, saya niat tayamum lis sholat, untuk sholat karena Allah Ta'ala. Kalau memang dalam niat tayamum seperti itu, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat fardu. Kenapa? Karena ketika dimutlakkan as-sholat, itu diarahkan kepada sholat yang paling adna, sholat yang paling rendah, yaitu sholat sunnah. Jadi ai fala yastabihu ma'hul fardhu. Kalau dia dalam niatnya cuman as-shalah saja, maka tidak diperkenankan sholat fardu. Kenapa? Lianna sholata indal itlaq tunazzalu ala aqalli darajatiha wa naflu. Karena sholat ketika dimutlakkan, maka itu statusnya diarahkan kepada sholat derajatnya yang paling rendah, yaitu sholat sunnah. Jadi ketika tayamum, nawaitu tayammumah lis sholat lillahi ta'ala, tidak menyebutkan fardu. Nah, seperti tadi, kalau linafli fakot, nawaitu tayammumah linaflis sholat, saya niat tayamum untuk sholat sunnah, maka tidak diperbolehkan untuk sholat fardu. Tapi kalau nawaitu tayammumah li fardis sholat, atau
listibahati sholat fardhon lillahi ta'ala, umpamanya artinya menyebutkan fardhu, maka sunnah pun itu ikut. An-naflu tabi'un lil fardhi.